Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya tentunya. Di video pembelajaran kali ini, aku akan memberikan kalian informasi yang bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan dari kalian semua. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Apa makna Rasul Allah? Rasul Allah merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya untuk umatnya. Kemudian jumlah nabi dan juga rasul. Jumlah nabi ada 124.000 dan kemudian jumlah rasul ada 313. Dari 313 tersebut ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan juga imani. Nah, dari 25 tersebut ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ada yang tahu tentang pengertian dari Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan juga azmi. Ulul berarti memiliki atau mempunyai, kemudian azmi berarti teguh dan juga tekad yang kuat. Jadi, Ulul Azmi merupakan nabi atau rasul yang memiliki ketangguhan, ketabahan, taat, dan juga kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya seperti halnya menyampaikan ajaran dari Allah. Lalu, siapa sajakah Rasul Ulul Azmi tersebut? Mereka adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, kemudian yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mempermudah dalam menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi, teman-teman bisa membuat singkatan dari nama-nama mereka, yaitu ada NIMIM. Nah, berikut ini merupakan riwayat-riwayat singkat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia pada saat itu tidak menaati seruannya. Namun mereka menyebut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan cemoohan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi umatnya tetap saja banyak yang ingkar, termasuk keluarganya. Selama 950 tahun tersebut, Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sebanyak 40 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah agar membuat bahtera yang amat besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar dan menenggelamkan mereka yang tidak mau taat. Habislah kaum-kaum Nabi Nuh alaihissalam, kecuali Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri dan umatnya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan putra dari seorang pembuat patung. Beliau hidup pada zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya. Bahkan ayahnya pun menolak dan mengusirnya. Akhirnya dengan keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah, beliau ditangkap dan dibakar. Namun atas kehendak Allah, api yang telah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam terasa dingin.
Inilah yang menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan putra dari Imron, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa kerajaan Fir'aun. Siapapun yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab yang bernama Taurat sebagai pedoman dalam berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Israel, seraya berdoa agar beliau diberikan kawan yang membantunya dalam menyampaikan dakwah. Akhirnya diberilah Harun, yang merupakan saudaranya yang membantu dalam berdakwah. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan kepada Bani Israel agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini membuat ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena Raja Fir'aun selalu mengingkari janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke laut, dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Saat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya sampai di tepi lautan, kemudian Allah menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang tidak beriman di Laut Merah tersebut. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara itu saja. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian bagi umat manusia, agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah. Karena keajaiban kelahiran inilah, beliau mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun mereka tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil dari Allah sebagai pedoman dalam berdakwah kepada kaumnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke alam gaib, yaitu Mi'raj. Kemudian saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang tertangkap dan terbunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Yudas. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang Rasul Ulul Azmi beserta riwayat-riwayat singkatnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.